Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Wulandari dari Prodi D3 Keperawatan. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas clipping yang bertema anti korupsi. Potret korupsi di perguruan tinggi. Korupsi bukan lagi milik politisi, kepala daerah, birokrasi, dan pihak swasta. Tetapi korupsi juga bersemai dan tumbuh dalam perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi terjadi di semua lembaga dan profesi. Inilah yang sedang terjadi. Perguruan tinggi merupakan bagian dari korupsi itu sendiri. Laporan Kompas tanggal 29 bulan 4 2012 menyebutkan Angelina Sodak tersangkut korupsi di 7 universitas, sedangkan koran Sindo tanggal 11 bulan 12 2014 menyebutkan sebanyak 10 profesor dan 200 dokter terjebak korupsi. Dua liputan media tersebut memiliki kesamaan, yakni keterlibatan perguruan tinggi dalam korupsi. Kompas menyoroti keterlibatan politisi senang dalam korupsi di perguruan tinggi. Politisi Senayan menggiring dan mengawal proyek ke perguruan tinggi dengan imbalan fee. Sedangkan Sindo lebih menyoroti terjeratnya sejumlah doktor dan jurnal transformatif. Vol 4 nomor 1 Maret 2018, 6 profesor dalam korupsi. Keterlibatan para doktor dan profesor dalam korupsi paralel dengan ulasan Sindo. Tanggal 11 bulan 12 tahun 2014. Dalam konteks universitas, misalnya, seringkali muncul keinginan dari para pimpinan agar kampus semakin bergengsi dan membuat fasilitas-fasilitas mahal semacam lembaga studi, rumah sakit akademik, atau laboratorium. Dihadapkan pada anggaran yang terbatas, keinginan itu akhirnya memicu sekelompok orang menghalalkan segala cara demi mewujudkan itu. Beberapa cara yang biasanya dilakukan para profesor atau guru besar yakni bersedia membayar siapapun agar mampu mewujudkan keinginan. Ambisi dan gengsi agar universitas memiliki fasilitas mewah dan megah, pemimpin mau melakukan tindakan yang tidak terpuji, menyogok, menyuap, dan berkolusi demi mendapatkan kucuran dana dalam rangka mewujudkan keinginan dilakukan secara sadar. Sejalan dengan penjelasan di atas, tulisan Eti juga berusaha mengungkap sejumlah modus korupsi di perguruan tinggi. Paling tidak ada 6 korupsi di perguruan tinggi, yaitu diantaranya yang pertama kickback dalam kontrak suplai konstruksi, yang kedua menahan atau memperlambat persetujuan dan tanda tangan yang diperlukan untuk memeras suap atau hadiah, jasa, dan pembayaran segera. Yang ketiga, mengarahkan agar pembangunan dan pengadaan barang dikerjakan oleh dirinya sendiri, keluarga, dan temannya. Yang keempat, mengharuskan pembayaran untuk pelayanan-pelayanan yang seharusnya diberikan gratis. 6 modus korupsi di perguruan tinggi masih bisa ditambahkan, yakni korupsi dalam pengadaan barang dan penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Jadi, bila ditotal ada 8 pintu masuk korupsi di perguruan tinggi. Banyaknya modus korupsi ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi adalah lahan basah. Sebuah ironi yang sedang dirayakan karena perguruan tinggi dengan tridharmanya justru menjadi salah satu institusi yang menyalahgunakan uang rakyat. Perguruan tinggi yang seharusnya menghasilkan para agen of change dan mengabdi demi kepentingan rakyat justru menjadi lahan basah bagi suburnya tindak korupsi. Anti Ludigo. Korupsi di perguruan tinggi. Akibatnya adalah roh perguruan tinggi akan tercoreng di mata publik. Peran mahasiswa dalam membangun generasi berintegritas dan anti korupsi. Apa itu korupsi?
Korupsi sudah sangat meluas secara sistematik, merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. KPK dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Adakah korupsi di lingkungan mahasiswa? Peran apa yang bisa dilakukan mahasiswa saat ini? Korupsi versi mahasiswa. Yang pertama, menyontek. Yang kedua, plagiat atau copy paste. Yang ketiga, titip absen. Yang keempat, gratifikasi ke dosen. Yang kelima, LPJ fiktif. Dan yang terakhir, kwitansi dan kap palsu kegiatan. Bagaimana integritas dibangun dan diasah di kampus? Pencegahan adalah tanggung jawab bersama. UNCAC mengamanatkan bahwa budaya integritas dan pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama dari seluruh anggota masyarakat termasuk diantaranya yang pertama, korporasi, yang kedua, lembaga masyarakat, yang ketiga, media, yang keempat, pemerintah dan parlemen, dan yang terakhir, institusi pendidikan. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kedua, sosialisasi KPK, Whistleblower System atau KWS. Yang ketiga, mendorong pembentukan komunitas anti korupsi. Jenis kegiatan. Yang pertama, pendidikan anti korupsi dengan contoh pengembangan materi dan promosi anti korupsi. Yang kedua, kampanye dan sosialisasi. Yang ketiga, kajian dan riset dengan contoh survei, kajian penelitian, eksaminasi perkara tipikor, dan bedah kasus perkara tipikor. Yang keempat, perekaman persidangan di PN Tipikor 33 Universitas. Yang kelima, link perpustakaan atau pemanfaatan publikasi lokal universitas. Yang keenam, pembentukan pusat kajian anti korupsi. Dan yang terakhir, kegiatan bersama. Sudahkah Anda mensosialisasikan anti korupsi di lingkungan kampus? Membangun organisasi mahasiswa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Mengkampanyekan anti korupsi ke masyarakat sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Mengawal pelayanan publik dan transparansi pemerintah. Ini adalah bagian daftar pustaka dari tugas clipping yang saya paparkan. Sekian pemaparan clipping anti korupsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.